Aku udah nge-YouTube itu 3-4 tahun yang lalu. Tapi ya hasilnya gitu-gitu aja. Ada sih yang viewersnya sampai ratus ribu, jutaan. Subscriber juga lumayan, 30.000 lebih. Tapi lihat nih asetnya, segini doang. Cuma ratusan ribu sebulan. Gimana? Masih mau jadi YouTuber? Tapi aku sadar, itu terjadi bukan karena YouTube-nya, penontonnya, atau apapun itu. Hal itu semua terjadi karena diriku sendiri. Di channel lamaku, aku tuh cuma iseng aja. Temanya campur-campur, asal upload deh pokoknya. Nggak ada temanya, berantakan semua, nyampur. Aku cuma jadiin YouTube sebagai tempat nyimpan videoku. Balik lagi ke pola pikirku di awal, aku nganggapnya cuma iseng. Jadi action dan effortku ya cuma iseng. Dan itu pastinya akan mempengaruhi hasil. Hasil yang kamu terima itu sesuai pola pikirmu ketika kamu ngelakuin apapun itu, termasuk nge-YouTube. Nah, mulai sekitar beberapa hari ini, sekitar tanggal 20 Juli 2022, aku mutusin bikin channel YouTube baru. Iya, videonya yang sedang kalian tonton ini kanal YouTube terbaru aku. Kalau dari kalian nonton ini sekitar proses edit itu 1-2 minggu lah sebelum kalian nonton video ini. Aku bikin channel ini dengan tujuan supaya bisa sharing banyak hal. Sharing apapun itu yang bisa ngembangin diri kamu. Baik itu ngembangin diri di bidang finansial, bisnis, kesehatan, public speaking, komunikasi, apapun itu. Yang penting ngembangin diri kamu. Jadi, karena channel ini masih kecil, aku butuh support dari kamu. Apa yang kamu butuhin nih? Aku bakal bahas. Yang penting itu bisa bermanfaat dan ngebantu kamu. Kamu boleh ngasih saran, ngeritik, boleh. Untuk channel ini biar kedepannya jadi lebih baik. Jadi buat kamu yang pengen ngembangin diri, ayo bareng-bareng kita support channel ini biar jadi gede, biar bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi buat kamu dan teman-teman kamu, ramein channel ini, karena aku yakin isinya pasti bermanfaat buat kamu. Dan dari pengalaman dan kesalahan yang aku bikin dari channel aku yang lama, terus aku juga sempat nonton video-video dari Danlock. Tahu kan Danlock? Aku terinspirasi bikin video ini. Di video kali ini, khusus buat kamu yang mau mulai jadi YouTuber atau mau mulai bisnis YouTube, biar kamu lancar semua jalannya, nggak ngulangin kesalahan-kesalahan yang udah aku lakuin sebelumnya. So, perhatiin dan pahamin saran-saran ini. Tips pertama, kata Danlock, don't build your life around YouTube. Build YouTube around your life. Maksudnya gini, banyak banget YouTuber yang menghabiskan waktunya untuk cari ide, bikin skrip, terus bikin storyboard, edit, upload, terus kayak gitu. Tapi mereka nggak enjoy. Mereka menganggap ini sebagai sebuah tekanan, pressure. Jadinya mereka bingung nih. Mereka kepikiran terus dapat views berapa, dapat subscriber berapa. Jangan sampai ketika kamu mulai, kamu tuh kayak gitu. Jangan gitu. Kamu harus nikmati prosesnya, kamu harus enjoy. Kalau kamu terlalu mikir kayak gitu, kamu bakal stres. Contohnya aku nih, di channel aku yang lama, itu aku nggak kayak gitu sih. Aku kan menganggap itu sebagai tempat nyimpen video. Jadi aku cuma sekedar nggak stres, aku ngapain kayak daily vlog. Itu buat kenang-kenangan aku, tempat nyimpen video aku dan kenangan aku biar nggak kehapus kan, biar istilahnya cloud gratis gitu ya. Jadi aku nggak terbeban. Aku ngapain upload, ngedit juga nggak usah bagus-bagus, santai aja pokoknya. Nah, kalau kerjain kayak gitu tuh nggak kerasa, tiba-tiba udah banyak aja tuh uploadannya. Terus nggak nyangka juga ada beberapa video yang viral. Padahal niatnya bukan bikin konten, bukan viral. Tapi karena saking enjoynya banyak banget, akhirnya ada deh yang viral. Subscriber juga masuk nih, AdSense juga masuk walaupun nggak banyak. Tapi enjoy, fun, dinikmatin. Jangan jadiin buat konten YouTube itu sebagai beban. Kamu bikin konten yang nyenengin buat kamu. Apakah konten itu tentang hobi kamu, atau tentang expertise atau keahlian kamu. Yang kamu bikinnya tuh enjoy, nggak ngerasa itu sebagai sebuah tuntutan. Jadiin bikin konten itu sebagai sebuah aktivitas yang fun, happy, rekreasi yang menyenangkan. Tips kedua, kamu harus punya visi dan pandangan jangka panjang. Nggak cuma di YouTube ya. Di semua hal kamu harus punya tuh namanya visi dan pandangan jangka panjang. Karena biasanya orang yang nggak punya pandangan jangka panjang itu banyak banget. Mereka itu akan nyerah terlalu cepat. Apalagi kalau mulai YouTube. Begitu lihat view-nya dikit, putus asa. Ngeliat nggak ada yang subscribe, aduh susah deh. Langsung nyerah, berhenti. Contohnya dari pengalamanku sendiri di channel lama aku kan udah 3-4 tahun kan gitu-gitu aja ya. Kamu udah lihat tadi di awal kayak gimana hasilnya. Tapi itu nggak bikin aku down. Aku tetap ngonten dan di channel YouTube aku yang baru, kalau kamu cek, ini baru aku bikin waktu aku
record ini, waktu aku rekam ini tuh baru beberapa hari lah, seminggu kurang, mungkin 2, 3, 4 hari. Itu yang view udah ribuan, banyak banget. Aku jadi ngerti, oh gini nih cara bikin video yang bagus, oh gini nih yang harus diupload, oh harus ada temanya, harus ada niche-nya. Itu jadi sebuah proses pembelajaran. Kegagalanku, bukan gagal ya, itu proses belajar di channel aku yang lama. Dan hasil belajar itu aku terapin di channel aku yang baru ini. Dan nanti kita lihat ya, ntar seminggu, sebulan, setahun, gimana hasil channel ini ya. Semoga insya Allah ya bisa lebih bagus dari channel aku yang lama. Nah, coba kamu kalau yang nonton video ini, kamu kasih kabar aku deh. Aku nggak tahu kamu kapan nonton, bisa aja kamu nonton setelah seminggu aku bikin channel, sebulan, atau mungkin malah ini viralnya naiknya malah setahun setelah aku bikin channel. Aku nggak tahu, kamu kabarin aja kamu nonton kapan dan hasil channel ini gimana. Apakah banyak yang views, subscribernya banyak, gimana. No problem, kamu kasih kabar ke aku minta tolong di kolom komentar ya. Jadi aku tahu nih nasib channel aku ini gimana. Tapi aku yakin kalau Tuhan berkehendak, channel ini itu bakal lebih bagus dari channel aku yang lama. Selain kehendak Tuhan, pastinya kita harus usaha juga dong ya. Karena di channel yang lama aku udah diproses, aku udah belajar banyak hal dan aku terapin di channel baru ini. Jadi kalau kamu belum berhasil, jangan nyerah dulu. Kamu pelajari banyak hal baru, berproses, pakai ilmunya untuk berkembang lebih baik lagi. Dan hasil pembelajaran dari YouTube dan media sosialku yang lain yang nggak jalan, aku terapin waktu pandemi kemarin. Aku sempat aku iseng-iseng masuk ke TikTok, dan di TikTok ini luar biasa banget. Aku dalam 3 minggu bisa mencapai 100.000 followers. Dan total saat video ini aku buat, followersku udah hampir setengah juta, sekitar 400.000 lebih, dan puluhan juta views. Jadi udah luar biasa banget. Dan juga aku berhasil build account Instagram, edukasi juga niche-nya. Kalau TikTok itu yang edukasi @kata.aldo, tapi kalau Instagram ini @byaldoadela. Kamu bisa follow juga, lihat di sana itu konten-konten video pendek. Di Shorts tapi ada juga, no problem, kamu support aja, follow aja, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Itu 30.000 followers lebih itu hanya dalam beberapa bulan. Jadi aku pakai ilmunya dan ternyata boom, berhasil. Dan selain akun edukasi, kamu juga bisa follow Instagram dan TikTok Aldo Adela, itu account daily life aku. Channel random juga, itu puluhan ribu, follow juga lah biar kamu bisa lebih lihat aktivitiku sehari-hari ngapain aja. Long story short, karena ternyata dari Instagram dan TikTok tadi banyak nih peminat konten edukasi, akhirnya aku mutusin nih bikin channel baru ini, ya yang kalian tonton ini. Harapannya biar aku bisa ngobrol lebih panjang, bisa sharing lebih banyak hal ke kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dan bisa ngembangin diri. Jadi kalau kamu baru mulai nge-YouTube dan stuck, jangan nyerah dulu. Setiap halangan yang kamu rasakan, kamu alami, itu pasti banyak sekali pembelajaran, hal baru yang bisa kamu dapetin. Jangan cepat nyerah, kamu harus punya visi, kamu harus punya pandangan jangka panjang ke depannya mau seperti apa. Sama seperti bisnis lah ya, build YouTube ini. Kan kalau kamu bikin bisnis, keluar modal dulu kan nggak langsung cuan ya, nggak langsung untung kan, rugi dulu kan. Proses, belajar. Kamu harus terus berkembang dan cari cara sampai berhasil, sampai untung, sampai sukses. Maksudnya visi jangka panjang, pandangan jangka panjang ini apa? Kamu harus punya komitmen, mau berapa lama kamu nge-YouTube. Sama lah kayak bangun bisnis yang aku jelasin tadi. Kamu mau nge-YouTube 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kamu coba dulu di deadline itu, kamu berubah, kamu lakukan, salah benerin, salah evaluasi. Nah, ketika kamu udah sampai deadline waktu yang kamu tetapkan dengan komitmenmu itu, kamu sudah effort sekuat tenaga dan ternyata belum berhasil, mungkin tuh bisa jadi bukan jodoh kamu. Baru kamu bisa memutuskan untuk berhenti dan mencoba hal lain. Komitmen waktu ini harus ada, karena biasanya pertumbuhan eksponensial itu akan kamu dapetin seiring dengan waktu. Nggak ada yang instan. Kalau kamu berhenti terlalu cepat, kamu nggak akan dapetin pertumbuhan eksponensial itu. Maksudnya eksponen tuh gimana? Mungkin kita dari 0 ke 100 subscriber itu berdarah-darah, capek, 100 ke 1000 masih capek. Tapi ingat, 1000 ke 10.000, 10.000 ke 100.000, eksponensial itu terjadi otomatis. Di awal ini kerjanya berat, kalau udah dapat momentum, boom, kamu bisa dapetin semuanya. Yang ketiga, kontrol dirimu. Jangan sampai kamu kena yang namanya superstar syndrome. Kalau YouTube kamu jalan, kamu jadi populer, tetap jadi diri kamu sendiri. Jangan berubah, jangan malah jadi sombong, tetap hargai orang lain. Jangan sok jadi superstar, karena yang bikin kamu naik, bikin kamu dikenal itu ya audiensmu, kamu harus hargai mereka. Karirmu bakal awet kalau audiensmu itu betah sama kamu, mereka loyal sama kamu. Dan kamu memberikan manfaat untuk mereka. Terus, kamu juga harus ingat, jangan menggantungkan emosi dan mentalitasmu itu pada jumlah view, jumlah subscribers, dan statistik yang kamu punya. Statistik itu penting, tapi jangan sampai emosimu itu nurutin statistikmu. Statistik bisa naik turun, jangan sampai emosimu juga ikutan naik turun seirama sama statistik kamu. Kamu harus mempertahankan emosimu itu tetap stabil. Waktu naik nggak jadi sombong, nggak lupa diri. Waktu turun juga nggak terlalu sedih dan kecewa.
Keempat, kamu harus paham prinsip ini. Kamu nggak bakal bisa mengalihkan nol, karena berapapun yang dikali nol, hasilnya juga nol. Kalau pas kamu baru mulai, waktu subscribermu kecil, kamu mikir nih, wajar subscribernya kecil, nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa dimonetisasi, nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat itu. Nantilah kalau subscribernya gede, aku bakal bisa nih, kalau followerku ratusan ribu, subscriberku jutaan, aku bakal bisa makin uang yang banyak. Terus aja kayak gitu, nanti subscribermu naik lagi, alasan lagi, excuses lagi. Alasan mulu, udah hilangin itu. Hilangin nanti jika kalau itu hilangin. Sejak subscribermu kecil, waktu kamu baru mulai nge-YouTube, kamu harus punya bisnis model yang solid. Sejak audiensmu kecil, kamu harus mulai belajar melakukan monetisasi. Maksudnya bisnis model yang solid itu, kita bikin YouTube kan pakai resource ya, pakai waktu, pakai tenaga, modal, tools. Jangan sampai itu kebuang sia-sia. Pasti kamu bikin YouTube, ya kalau kayak aku kapan hari di channel lama kan, memang buat hobi itu lain cerita. Tapi kalau kamu memang pengen hidup dari YouTube, pengen jadi YouTuber atau build business in YouTube, kamu harus punya target, kamu harus punya bisnis model, kamu harus tahu gimana cara monetisasi. Monetisasi nggak cuma dari ads, nggak cuma dari iklan, kamu harus tahu gimana sumber income, sumber duit yang bisa kamu dapetin dari YouTube. Kalau subscribernya kecil, kamu bisa coba mulai nih dari belajar how to affiliate. Kamu bisa affiliate produk orang lain dulu. Kamu juga bisa mulai jemput bola kalau belum orang nawarin endorse sponsor, kamu yang bisa menawarkan dirimu untuk endorse dan untuk sponsor. Banyak banget nih cara dapat duit di YouTube selain iklan, selain ads, dan iklan itu yang paling kecil. Yang paling jangan diharapin deh duit banyak tuh dari sumber income yang lain. Nanti aku bakal bahas itu di video selanjutnya. Pastikan kamu nyalain notifikasi dan subscribe untuk tahu update, dan ini video masih ditunggu-tunggu nih. Tapi kita akan bahas itu nanti, kepanjangan kalau dibahas di video ini. Ingat ya, kuncinya bisnis modelmu harus solid. Kamu harus tahu gimana cara channel ini bakal menghasilkan uang buat kamu. Karena ingat, berapapun yang dikali nol itu hasilnya ya nol. Kamu dari kecil harus mulai belajar tuh ngasilin duit dari channel kamu. Kalau dari kecil kamu udah tahu caranya, kalau pengen lebih gede ya gampang. Tinggal di scale up. Nanti kalau udah subscribernya udah jutaan, kamu udah tahu caranya, ya tinggal dimultiplikasi. Tinggal dilipetin aja. As simple as that. Kelima, sadari kalau sebaik apapun kamu bakal tetap punya haters. Kamu berkembang cepat, dapat haters. Kamu stuck nggak berkembang, dapat haters. Bahkan kamu diem nggak ngapa-ngapain, ada orang yang bakal benci dan nggak suka sama kamu. Anehnya, orang yang nggak suka benci sama kamu tanpa alasan, itu juga ada. Apalagi kalau videomu, kontenmu itu provokatif, memancing banyak perdebatan, terus dapat atensi atau perhatian yang banyak banget. Wah, itu pasti makin banyak orang yang bakal nggak suka sama kamu. Udahlah, sama haters tuh nggak usah dipikirin. Bisa jadi haters itu bukan benci sama kamu, tapi benci sama diri mereka sendiri. Atau merasa kamu di depan mereka iri. Atau bisa juga, mereka memang dasarnya tuh nggak suka sama kamu. Kalau di dasarnya udah nggak suka sama kamu mau ngapain aja, kamu diem aja, mereka juga nggak bakal suka. Karena yang tahu siapa sebenarnya kamu, value kamu, dan apa yang sedang kamu perjuangin, itu ya kamu sendiri. Orang lain nggak tahu. Selama itu positif, dan nggak ngerugiin orang, dan itu bermanfaat, ya udah, gaspol, go on. Nggak masalah, nggak usah peduli sama namanya haters, karena itu akan selalu ada. Orang bijak sering ngomong, untuk menghindari kritik, say nothing, do nothing, be nothing. Kalau kamu nggak mau, takut dikritik, kamu nggak bakal jadi apa-apa. Semakin kamu menjadi something atau sesuatu, akan makin banyak kritik yang datang ke kamu. Gimana menurut kamu dari 5 tips ini? Sanggup nggak? Masih pengen jadi YouTuber? Udah siap mental belum? Pokoknya, kalau kamu pengen berkembang lebih baik, never stop learning. Kamu harus terus belajar. Kalau kamu pengen belajar banyak hal baru, langsung aja cek di kolom deskripsiku. Di sana aku bagiin beberapa e-course yang sudah aku beli, aku pelajari, dan menurutku e-course itu worth it banget dibeli. Harganya murah, tapi manfaatnya itu besar banget. Pengajarnya juga top-top. Affordable banget buat kamu beli. Kamu boleh kok lihat-lihat dulu, siapa tahu kamu butuh kursusan itu. Dan semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. I'm Aldo Adela. Ciao.